hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan atau menuntut ilmu. Ya. Ilmu itu buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Ya, jadi kita harus mengejar cita-cita kita, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu, yaitu dengan belajar. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Sakila. Sakila kenapa Sakila? Sakit apa? Coba ada yang tahu? Ya, mudah-mudahan Sakila yang tidak masuk hari ini, tidak ikut belajar hari ini, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, supaya besok bisa belajar kembali bersama kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu. Ya, dibiasakan untuk berdoa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kenapa dibiasakan untuk berdoa? Supaya kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang masih tema 2, yaitu tentang persatuan dan perbedaan. Yaitu kemarin si Ucung, siapa ada yang tahu apa itu arti persatuan? Persatuan kemarin sudah dibahas. Coba siapa yang tahu? Tidak terpecah-pecah. Terus rukun, apa arti itu? Arti rukun, siapa yang tahu? Tidak bertengkar. Kemarin kan sudah dibahas. Jadi kita sesama teman tidak boleh bertengkar. Awas, kita semua itu bersaudara, bukan hanya berteman. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bapak masih akan membahas tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga di sini yaitu tentang bersatu kita teguh. Ya. Nah, sekarang coba buka bukunya. Coba buka buku halaman 100. Sudah dibuka? Halaman 100. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, kemarin kita membahas tentang Bandung Lautan Api. Ibu kota provinsi Jawa Barat itu apa? Bandung. Pinter, bagus. Nah, terus ada yang tahu apa itu pada agresi militer yang kemarin yang terjadi pada cerita Bandung Lautan Api itu oleh 2 orang BRI. Ya. Nah, siapa saja ada yang tahu kemarin? Coba. Muhammad Toha dan Hamdan. Bagus, pinter. Nah, sekarang kita akan masih tentang mempelajari tentang proklamasi tentang kemerdekaan yang sejarah bangsa Indonesia. Ya, kemarin sudah dibahas tentang Sang Saka Merah Putih. Nah, bendera Indonesia itu terdiri dari berapa warna? 2. Bendera warna apa saja? Merah dan putih. Merah dan putih. Merah artinya apa? Merah? Ada yang tahu? Merah? Berani. Merah berani, bagus. Putih artinya? Suci. Putih artinya suci, bagus, pinter. Nah, kita sebagai pelajar sekarang kita masuk ke dalam subtema yang ketiga, yaitu bersatu kita teguh.
Nah, bersatu. Bersatu itu artinya kita tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai. Ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersatu. Awas, tidak boleh ada perpecahan. Contoh, Bapak misalkan tahu sapu lidi. Tahu sapu lidi? Sapu nyereh atau sapu lidi tanya. Nah, sapu lidi itu dalam satu genggaman itu terdiri dari beratus-ratus sapu lidi. Sapu lidi terbuat dari apa? Ada yang tahu? Dari pohon atau batang kelapa. Bagus. Nah, apabila Bapak mencabut satu sapu lidi, terus Bapak patahkan, apakah akan mudah terpatahkan tidak? Mudah terpatahkan. Beda lagi dengan satu genggaman sapu lidi. Ya, dalam satu genggaman sapu lidi, coba misalkan kita patahkan semuanya. Apakah akan mudah terpatahkan? Tidak. Tidak akan mudah terpatahkan. Ya, itu dikarenakan sapu lidi tersebut bersatu dalam satu ikatan. Yang di rumahnya suka bersih-bersih, suka membersihkan halaman, pasti tahu sapu lidi ya? Tahu. Nah, terus ada yang suka buat beres-beres kasur ataupun beres-beres karpet, itu bisa terbuat dari sapu lidi. Betul? Betul. Nah, bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam bersatu kita teguh. Ya, ada peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dalam perjuangan kemerdekaan negara Indonesia zaman dulu, para komunis ataupun penjajah itu mencerai-beraikan bangsa Indonesia. Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya terpecah belah, betul. Ada yang tahu lagi siapa coba? Jadi bangsa Indonesia, Belanda ataupun komunis dulu memecah belah bangsa Indonesia itu supaya bisa menduduki negara Indonesia. Ya, makanya dengan mudahnya dulu bangsa kita itu terpecah belah. Itu dikarenakan maaf, bangsa Indonesia zaman dulu itu bodoh. Bodoh kenapa? Karena tidak ada sistem pembelajaran seperti kita sekarang. Kita sekarang bebas untuk belajar, kita sekarang bebas untuk bermain ya, bisa menghirup udara segar. Beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu belajar, apalagi menghirup udara segar, yang seperti bebas sekarang bisa bermain kemana aja. Untuk belajar pun kita merasa was-was, kita merasa dikekang oleh bangsa Belanda. Ya, kenapa? Itu supaya bangsa Indonesia itu bodoh. Jadi tidak tahu apa-apa. Jadi lamun cek bahasa Sunda nama bangsa Indonesia ame beunang dibobodo. Lamun harga misalkan harga sembako, misalkan harga palawija misalkan di bangsa Indonesia nama 5.000, tapi ku penjajah Belanda mah dijual teh 15.000, berarti untungnya 3 kali lipat. Betul tidak? Betul. Nah, kembali dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa kemarin pada pembelajaran kemarin Bapak sudah membahas yang memproklamasikan atau yang membacakan teks proklamasi siapa? Insinyur Soekarno, betul, bagus. Nah, pada teks proklamasi tersebut, coba kalian lihat di buku paket halaman 100, di bagian atas naskah proklamasi ditulis tangan oleh siapa? Oleh Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno
secara diam-diam menulis teks proklamasi dengan tulisan tangannya sendiri. Ditulis dengan rapi, ditulis dengan indah. Adapun sedikit coretan itu menandakan bahwa tidak pasnya teks bacaan ataupun bahasa yang akan nanti disampaikan atau dibacakan pada teks proklamasi tersebut. Ya. Terus kemudian teks proklamasi tersebut setelah ditulis tangan oleh siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Terus kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Nah, pembuangan teks proklamasi tersebut diketahui oleh siapa? BM Dia. Ya, BM itu berarti nama singkatan, nama orang, BM Dia. Nah, setelah mengetahui teks proklamasi yang asli, awas, teks proklamasi yang asli tersebut dibuang ke dalam tong sampah, kemudian dipungut itu seperti apa? Dipungut itu diambil oleh dia dan dibaca kembali. Ya, kemudian dia setelah membaca teks proklamasi tersebut, kemudian BM Dia menyerahkan teks proklamasi tersebut kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ya. Nah, setelah dibaca ulang oleh BM Dia dan Sayuti Melik, akhirnya teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, setelah diketik ulang, kemudian teks proklamasi tersebut diserahkan kembali kepada siapa? Insinyur Bagus. Diserahkan kembali kepada Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno didesak oleh mereka untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Ya, di mana teks proklamasi tersebut dibacakan tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus. Bagus. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pintar. Nah, setelah diserahkan kembali hasil yang diketik oleh Sayuti Melik kepada Insinyur Soekarno dibaca ulang oleh Insinyur Soekarno. Jadi dibaca deui. Jadi takut-takut ada yang salah dalam prakata atau perkataan ataupun tulisannya. Tetapi setelah dibaca ulang, akhirnya Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berunding siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini. Mereka berdua berunding. Ini teks proklamasi adalah milik bangsa Indonesia, bukan hanya kita saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta saja. Tetapi mereka berdua berpikir seperti apa? Mereka berdua berpikir bagaimana caranya menandatangani teks proklamasi tersebut, sedangkan bangsa Indonesia itu beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang. Jadi tidak mungkin dalam satu teks proklamasi tersebut beratus-ratus atau beribu-ribu orang menandatangani kan. Akhirnya setelah berunding, mereka berdua sama tokoh-tokoh masyarakat, sama BM Dia, sama Sayuti Melik, sama semuanya, sama para tokoh pejuang, akhirnya mereka setuju untuk menandatangani teks proklamasi tersebut, yaitu hanya dua orang saja, yaitu siapa? Ada yang tahu? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagus, kalian pintar. Nah,
Teks proklamasi tersebut ditandatangani tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu dibacakanlah teks proklamasi dan bangsa Indonesia dinyatakan Merdeka. Cung, siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Coba. Ada yang mau? Inilah, coba dibaca teks proklamasi. Yang kedua yang bawahnya, naskah proklamasi yang diketik oleh Said Melik. Dibaca saja. Yang keras. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagus. Nah, dalam teks proklamasi tersebut ditegaskan hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Maksudnya di sini yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi ulah diengke-engke negara Indonesia merdeka teh. Merdeka dari para penjajah. Itu penjajah Belanda yang sudah sekian lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemarin Bapak sudah dibahas. Berapa lama bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia? 3 abad, 3,5 abad. 3,5 abad itu berapa tahun? Berapa ratus tahun? 350 tahun. Bagus. Jadi bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia itu selama 350 atau berapa abad? 3,5 abad. Nah, waktu atau dengan tepatnya pada saat itu yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu merdeka. Bagus. Nah, kemudian kembali lagi ke dalam teks proklamasi yang asli. Ke dalam teks proklamasi yang asli itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Bagus. Nah, kemudian naskah yang asli disimpan oleh BMDIA selama berapa tahun? 46 tahun. 46 tahun 9 bulan 19 hari. Pinter. Nah, teks proklamasi tersebut kemudian dikembalikan ke bangsa Indonesia. Dia membawa teks proklamasi tersebut pada Selasa pagi 19 Mei 1942 jam 1992. Ya. Jadi sampai sekarang teks proklamasi tersebut masih ada aslinya. Kan dulu Insinyur Soekarno setelah menulis teks proklamasi tersebut dengan tulisan tangannya, kemudian meremas-remas dibuang. Otomatis kalau diremas-remas, jadi si teks proklamasi tersebut lamun cek bahasa Sunda marikes gitunya. Nah, sekarang juga masih tersimpan rapi di Istana Merdeka teks proklamasi. Ya, berdampingan dengan sangsaka merah putih. Sangsaka merah putih yang dulu dijahit oleh Ibu Fatmawati yang tiada lain adalah istri dari Insinyur Soekarno. Jadi dulu bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan tangannya sendiri. Ya, jadi menandakan ciri khas bangsa Indonesia, simbol bahwa negara Indonesia itu memiliki bendera yaitu berwarna merah dan putih. Kembali tadi, merah itu artinya berani. Putih itu artinya pintar. Nah, coba sebelum kita dilanjutkan, ada yang bertanya silakan. Boleh, silakan bertanya. Aktif, silakan.
Bertanya boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak, kalian sudah mengerti semuanya? Sudah. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba buka buku tulisnya. Bapak akan memberikan soal. Ya, Bapak akan memberikan soal. Coba ditulis. Boleh ditulis. Siap. Jawablah. Pertanyaan di bawah ini ada pulpennya? Mila, Kamila. Dengan tepat, tanda seru. Nomor 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, tanda seru. Nomor 1. Apa arti dari bersatu? Tanda tanya. Apa arti dari bersatu? Tanda tanya. Nomor 2. Berikan contoh tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda seru. Nomor 3. Ditulis oleh siapakah teks proklamasi yang asli? Tanda tanya. Ditulis oleh siapakah teks proklamasi yang asli? Tanda tanya. Sudah. Sekarang nomor 4. Siapakah nama pemuda yang mengetik ulang teks proklamasi? Tanda tanya. Nomor 5 terakhir. Tulislah teks proklamasi dengan lengkap. Tanda seru. Tulislah teks proklamasi dengan lengkap. Tanda seru. Silakan, kalian boleh melihat jawabannya di buku paket kalian, buku tema. Boleh, silakan. Nanti setelah beres menjawab soalnya, boleh bukunya disimpan ke depan. Bapak akan memberi nilai. Ya, boleh, silakan. Alhamdulillah,
tugas kalian sudah di depan, nanti Bapak akan beri nilai. Besok dibagikan kembali setelah Bapak nilai, nanti nilainya dimasukkan ke dalam daftar nilai. Ini untuk nilai kalian di semester 1, nanti akan masuk ke dalam rapot. Mengerti semuanya? Mengerti, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan lembar kerja siswa. Jadi kalian kalian isi jawabannya, besok dikumpulkan kembali. Jadi kapan dikumpulkan kembali? Besok dikumpulkan kembali. Nah, Bapak akan membagikan satu orang lembar kerja siswa, LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau dulu itu LKS, sekarang jadi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Zahra Aprilia maju. Naswa, Rahma, Salsa, Malika, Audia. Nah, bagus, semuanya sudah. Alhamdulillah, semuanya sudah diberi tugas oleh Bapak. Nah, LKPD tersebut, soal-soal tersebut kalian tulis. Boleh kalian ditulis di bagian belakangnya. Misalkan di sini nomor 1 apa jawabannya, nomor 2 dan seterusnya. Terus sampai beres. Besok dikumpulkan kembali. Nah, alhamdulillah pembelajaran tema 2 subtema 3 sekarang sudah beres. Kalian sudah paham apa itu arti dari bersatu. Terus tadi teks proklamasi ditulis oleh siapa. Terus siapa yang memungut atau mengambil teks proklamasi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno pada tong sampah. Terus siapa, kalian sudah mengetahui siapa yang mengetik ulang teks proklamasi. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran subtema yang ketiga kita hari ini. Nah, sekarang kalian boleh ditutup kembali bukunya, masukkan ke dalam tas. Boleh. Masukkan ke dalam tas. Sudah semuanya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran subtema kali ini kalian bisa mengerti apa itu arti dari bersatu, terus bagaimana perjuangan para pahlawan dulu untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ya. Seperti sekarang kita bisa merasakannya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, dibiasakan tadi di awal sebelum belajar kita berdoa. Nah, sekarang di akhir pembelajaran pun dibiasakan untuk berdoa. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh Bapak sendiri. Nanti setelah berdoa kalian boleh pulang ya, satu persatu ke Bapak di sini biasa saling. Kalian boleh pulang ya. Nah, untuk berdoa sebelum kita pulang, marilah kita berdoa semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini memberikan ilmu atau manfaat buat kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awas, hati-hati. Kalian selalu biasakan menggunakan masker. Biasakan mencuci tangan. Karena apa? Sekarang pandemi atau COVID-19 belum usai.